Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatunah Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah biokimia, khususnya mengenai materi protein. Yang pertama mengenai pengertian dari protein. Protein adalah senyawa organik kompleks yang mempunyai bobot molekul tinggi dan merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Protein sendiri merupakan biomolekul raksasa selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida yang merupakan penyusun utama dari makhluk hidup. Protein tersusun dari beberapa asam amino yang saling berikatan satu sama lain. Selanjutnya mengenai fungsi protein. Protein sendiri mempunyai beberapa fungsi di antaranya membangun dan memelihara jaringan tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, pengaturan proses biokimia dalam tubuh, menjaga keseimbangan asam dan basa di tubuh. Pengaturan proses biokimia dalam tubuh seperti amilase yang mengatur tentang metabolisme dan insulin serta glukagen yang mengatur tentang mobilisasi golongan darah. Kemudian mengenai klasifikasi asam amino. Asam amino sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, tetapi tubuh tidak dapat mensintesisnya. Contoh dari asam amino esensial ini yaitu isoleusin, leusin, metionin, arginin, treonin, dan lain-lain. Yang kedua, asam amino non-esensial yang digunakan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, tapi tubuh mampu mensintesisnya sendiri apabila tubuh mengandung nitrogen yang cukup banyak. Contohnya seperti alanin, serin, trosin, aspartat, dan lain-lain. Mengenai asam amino sendiri mempunyai beberapa sifat, yaitu larut dalam air dan pelarut polar lain. Tidak larut dalam pelarut nonpolar, mempunyai titik didih yang tinggi, berbentuk padat, dan kristal. Struktur protein. Protein mempunyai 4 struktur. Yang pertama, struktur primer, yang kedua, struktur sekunder, yang ketiga, struktur tersier, dan yang terakhir yaitu struktur kuartener. Yang pertama mengenai struktur primer. Struktur primer terdiri atas asam-asam amino yang dihubungkan satu sama lain secara kovalen melalui ikatan peptida. Ikatan kovalen dibuat selama proses biosintesis protein atau sering disebut dengan proses translasi. Struktur primer ditentukan oleh gen yang berhubungan dengan protein. Contoh dari struktur primer ini yaitu asam amino hasil penerjemahan molekul DNA. Yang kedua yaitu struktur sekunder. Di sini protein sudah mengalami interaksi intermolekul melalui rantai samping asam amino. Terdapat dua jenis struktur dalam struktur sekunder, yaitu alpha helix dan beta sheet. Kemudian, struktur sekunder ditentukan oleh pola ikatan hidrogen antara gugus peptida rantai utama. Kemudian yang ketiga yaitu struktur tersier.
struktur ini merupakan bentuk dari 3 dimensi struktur sekunder. Struktur tersier bisa terjadi karena beberapa interaksi rantai samping yang menyebabkan struktur polipeptida lebih stabil. Kemudian, struktur ini tersusun oleh satu rantai polipeptida. Kemudian terjadi interaksi intramolekuler seperti ikatan hidrogen, ikatan ion, van der Waals, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu struktur kuartener. Struktur ini mempunyai banyak protein yang memiliki lebih dari satu struktur tersier. Struktur kuartener adalah interaksi antara beberapa polipeptida tersier yang kemudian membentuk protein globular. Ikatan yang berperan dalam struktur kuartener adalah ikatan non-kovalen, yakni interaksi elektrostatis, hidrogen, dan hidrofobik. Setiap subunit protein dapat melakukan komunikasi dan saling mempengaruhi satu sama lain melalui interaksi molekular. Selanjutnya mengenai jenis protein. Jenis protein di sini dibedakan menjadi dua, yaitu menurut sumber protein dan selanjutnya mengenai bentuk protein itu sendiri. Menurut sumbernya, protein dibedakan menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Dan untuk bentuknya dibedakan juga menjadi dua, yaitu protein fibriller dan protein globular. Yang pertama, aku akan membahas mengenai sumber protein. Seperti tadi, di awal, sumber protein dibedakan menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan akan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contohnya seperti daging sapi, daging ayam, susu, telur, dan udang. Kemudian protein nabati. Protein ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Kemudian jenis protein yang kedua yaitu bentuk protein. Bentuk protein yang pertama yaitu protein fibriller atau skleroprotein, merupakan protein yang berbentuk serabut. Protein ini tidak larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam, basa, maupun alkohol. Contoh dari protein fibriller ini, fibrin pada gumpalan darah, dan keratin pada rambut. Yang kedua, protein globular atau steroprotein. Protein ini berbentuk bola. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer, dan juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu dan konsentrasi garam. Selanjutnya mengenai akibat kekurangan mengkonsumsi protein. Yang pertama, menyebabkan imunitas menurun. Yang kedua, penyembuhan luka terhambat. Karena protein mempunyai fungsi untuk memperbaiki jaringan rusak dan membentuk jaringan baru. Yang ketiga, kerontokan rambut. Kurangnya asupan protein bisa memicu kerontokan rambut. Karena saat tubuh kekurangan protein, laju pertumbuhan rambut akan melambat dan semakin banyak folikel rambut yang memasuki fase istirahat. Efeknya menyebabkan rambut menjadi rapuh, mudah rontok, dan menjadi lebih tipis. Kemudian gangguan kesehatan mental. Asam amino yang terkandung dalam protein diperlukan untuk pembentukan dopamin dan serotonin yang berkaitan dengan suasana hati.
Kekurangan dopamin dan serotonin bisa membuat suasana hati menjadi buruk dan memicu gangguan perilaku. Selanjutnya, gangguan fungsi otak. Alasannya karena asam amino yang terdapat pada protein dibutuhkan untuk pembentukan beragam jenis neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan senyawa kimia yang berperan mengantar stimulus atau pesan ke sel saraf otak maupun otot. Selanjutnya, kwashiorkor. Kwashiorkor ini merupakan kekurangan protein murni pada stadium berat yang terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun. Selanjutnya mengenai pertumbuhan dan perkembangan terhambat. Contohnya seperti stunting. Stunting merupakan tubuh lebih pendek dari anak-anak lain yang seusianya. Kemudian yang terakhir merupakan akibat kelebihan mengonsumsi protein. Yang pertama yaitu obesitas. Makanan yang tinggi protein biasanya juga tinggi lemak, sehingga dapat menyebabkan obesitas pada seseorang. Yang kedua, asam urat. Asam urat sendiri merupakan hasil akhir dari metabolisme purin. Asam urat ini terjadi karena adanya gangguan di dalam metabolisme purin. Metabolisme purin yaitu suatu zat yang berasal dari asam-asam amino pembentuk protein, sehingga terjadi peningkatan kadar asam urat dalam darah. Semakin tinggi dan lama asam urat di dalam darah, makin besar kemungkinan berbentuk kristal urat yang mudah mengendap. Selanjutnya yang ketiga yaitu dehidrasi. Yang keempat, meningkatkan risiko kanker. Yang kelima, penyakit jantung. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai protein. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.